Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Percaya atau tidak, hingga saat ini masih banyak orang-orang yang mempercayai bahwa laki-laki dari suku Jawa dengan pria dari suku Sunda dilarang untuk menikah. Hah? Ya iyalah, maksudnya perempuan dari suku Sunda dengan laki-laki dari suku Jawa ataupun sebaliknya. Bagi sebagian orang, pernikahan antar suku tersebut diyakini menjadi pernikahan yang tidak langgeng dan penuh perkara. Sejatinya, hal tersebut merupakan mitos dari legenda rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, lalu bagaimana asal-muasal mitos tersebut terjadi? Mitos larangan pernikahan Jawa dengan Sunda ini berawal dari sejarah perang bubat antara kerajaan Majapahit dari tanah Jawa dan kerajaan Pajajaran dari tanah Sunda. Perang tersebut seolah membawa sisa permusuhan antar kedua suku ini, sehingga muncullah mitos jodoh antara orang Jawa dan Sunda. Bagaimana kisahnya? Intro dulu. Perang Bubat atau dikenal juga sebagai Pasundan Bubat adalah pertempuran antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit. Pertempuran ini terjadi di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit pada tahun 1357 Masehi. Peristiwa Perang Bubat disebutkan dalam cerita Parahyangan, Serat Pararaton, dan Kidung Sunda. Penyebab Perang Bubat diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citara Resmi, putri Raja Sunda atau Pajajaran, Prabu Linggabuana. Digambarkan bahwa Dyah Pitaloka sebagai gadis yang memiliki kecantikan luar biasa. Hayam Wuruk kemudian mengirimkan surat kehormatan kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dengan mengutus Patih Madhu untuk membawa sepucuk surat kepada Raja Sunda dengan tujuan meminang sang putri dan menyatakan bahwa pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Sang raja senang anaknya dilamar meski sebenarnya ia keberatan dengan lokasi pernikahannya. Perjodohan ini pun menjadi peluang untuk mengikat persekutuan dengan kerajaan Majapahit yang besar dan jaya. Raja Sunda dengan sukacita memberikan restunya dan ikut pergi mengantarkan putrinya ke Majapahit untuk menikah dengan Hayam Wuruk. Mereka menantikan jemputan dari pihak Majapahit serta upacara kerajaan yang pantas layaknya pernikahan agung kerajaan. Rombongan Linggabuana diterima dan ditempatkan di pesanggerahan Bubat. Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Pajajaran demi memenuhi Sumpah Palapa menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka Citara Resmi bukan sebagai pengantin atau permaisuri, tetapi sebagai upeti dan hanya dijadikan selir saja. Sebagai tanda takluk kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Majapahit, Raja Sunda amat murka dan merasa dipermalukan oleh tuntutan Gajah Mada ini. Hal inilah yang memicu perselisihan antara pihak Sunda dan Gajah Mada. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusannya, Gajah Mada telah mengerahkan pasukannya ke pesanggerahan Bubat dan memaksa Linggabuana mengakui superioritas Majapahit. Raja Sunda tidak bersedia memenuhi permintaan Majapahit dan berlaku seperti seorang vasal atau budak, sesuai dengan tuntutan Mahapatih Majapahit. Merasa dihina, akhirnya rombongan Linggabuana memutuskan untuk melawan meski jumlah tentara yang dibawa hanya sedikit. Pertempuran tidak seimbang antara kerajaan Sunda dengan Majapahit memakan banyak korban. Bahkan seluruh rombongan Linggabuana dikabarkan tewas, menyisakan Dyah Pitaloka Citara Resmi. Dyah Pitaloka Citara Resmi kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menancapkan tusuk konde ke jantungnya. Sang putri melakukan bunuh diri untuk membela kehormatan dan harga diri negaranya. Setelah Dyah Pitaloka Citara Resmi meninggal, Hayam Wuruk meratapi kematiannya dan menyesalkan tindakan Gajah Mada. Akibat Perang Bubat, hubungan Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjadi renggang. Oleh para pejabat dan bangsawan Majapahit, Gajah Mada dianggap lancang dan gegabah. Perang Bubat pun menjadi tanda kemerosotan Gajah Mada. Hayam Wuruk kemudian memberinya tanah di Madakaripura, Probolinggo yang jauh dari Majapahit. Meskipun dinamakan penganugerahan, tindakan ini diduga sebagai cara Hayam Wuruk meminta Gajah Mada mengakhiri kiprahnya sebagai Mahapati.
Perang Bubat juga mengakibatkan hubungan Majapahit dengan Sunda menjadi rusak. Adik Dyah Pitaloka, Citra Resmi, yang naik tahta menggantikan ayahnya, bahkan memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit. Akibat tragedi berdarah ini, kerabat negeri Sunda tidak diperbolehkan menikah dengan pihak Majapahit. Hal ini pula yang kemudian ditafsirkan sebagai larangan bagi orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Nah, itu dia asal-muasal mitos tentang larangan antara pernikahan antara suku Sunda dan Jawa. Jadi, ini gak ada sangkut pautnya dengan kelanggengan berumah tangga ya. Cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone. See you next video. Salam Mr. GP.